Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Iqbal Hilmi spesialis mata dari Klinik Mata Jombang akan sedikit membahas masalah miopia atau yang kita kenal dengan mata minus. Sebelumnya perlu diketahui kelainan refraksi mata itu ada beberapa, yaitu mata min plus sama silinder, itu yang kita kenal. Di samping juga ada mata presbyop atau mata tua ya. Secara garis besar saya jelaskan sedikit mata min plus silinder itu apa bedanya. Jadi begini, kita ibaratkan mata normal itu bulat ya, bulat kayak pimpong. Sedangkan mata minus atau miop itu dia melonjong kayak telur gini ya. Sumbu bola matanya memanjang, sehingga fokus yang harusnya nyampe di retina dia tidak nyampe. Artinya di sini, fokusnya di sini, sehingga dia bisa dijauhkan fokusnya dengan cara di depannya diberi lensa min atau lensa cekung gitu ya. Sebaliknya kalau mata plus kebalikannya. Kalau mata normal kayak pimpong berarti mata plus kayak cekak, kayak apem misalnya ya. Jadi lebih cekak sehingga fokus cahayanya melampaui retina. Caranya bagaimana? Diberi lensa plus yang sifatnya mendekatkan fokus. Sedangkan lensa atau mata silinder itu ibaratnya korneanya ini gepeng. Sehingga fokus garis yang tegak lurus, garis mendatar, dan fokus cahaya yang tegak itu tidak bareng. Satunya fokus di sini, satunya fokus di mana, tidak bareng. Sehingga dia memerlukan lensa silinder yang sifatnya dia memfokuskan cahaya dari satu arah yang tegak saja atau yang tegak atau yang mendatar saja atau yang tegak saja. Itu secara garis besar ya. Sekarang kita pengen bahas masalah min. Sekarang mata min ini yang paling banyak diderita, terutama pada era sekarang di mana era gadget sudah hampir atau bisa dikatakan sudah menyatu dengan kehidupan sebagian besar dari kita. Dan itu membawa efek yang lumayan besar pada anak-anak dan mungkin generasi-generasi lanjut dari kita, di mana di praktek-praktek kami di klinik mata kami namanya anak-anak kecil mata min kok makin banyak ya dan makin tinggi angkanya. Sebenarnya mata min itu bukan karena ini itu, tapi faktor utamanya adalah keturunan. Jadi kalau ada orang tua yang punya mata min, itu kemungkinan besar anaknya juga kena mata min. Angkanya sekitar 30% dari bapak, 30% dari ibu. Jadi kalau kedua-duanya min mungkin 60% dapat anaknya bisa kena mata minus. Sekarang selain faktor keturunan apa? Ada juga faktor yang menjadi pemberat dan pencetusnya yang tadi sempat saya sebut permainan gadget ya. Sekarang itu kan fenomenanya anak-anak kan suka main gadget. Lebih lama main gadget daripada main di luar. Kalau zaman kita dulu, kita masih sekolah, itu kita baca buku. Kalau enggak ada gadget, kalau sekarang anak-anak suruh baca buku mungkin setengah jam sudah ngantuk. Tapi kalau suruh lihat YouTube, lihat TikTok mungkin 2 jam juga enggak kerasa. Dan itulah salah satu faktor yang memberatkan mata min. Di mana mata anak-anak yang melihat itu akan cenderung memfokus jarak dekat dalam waktu lama. Di samping ada juga kelainan lain misalnya mata kering, tapi kita fokus pada mata min ya. Karena fokus dalam waktu lama. Nah, kalau kita lihat bola mata ini ya, ketika mata itu memaksa fokus namanya akomodasi, ini mengkerut atau kontraksi. Dan ini akan menimbulkan mata dalam usia pertumbuhan, mata makin melonjong, terutama pada anak-anak usia pertumbuhan ya. Dan bagaimana caranya tidak melonjong ya? Dikurangi main gadgetnya, disuruh banyak main di luar sehingga cenderung ototnya tidak kontraksi terus-menerus. Walaupun sudah ada keturunan minimal minnya nggak terlalu tinggi begitu. Terus selain itu apa terapinya? Apakah bisa diberi wortel, minum wortel rutin? Banyak sekali ya,
orang-orang tua kita, pasien-pasien kita yang kalau dikasih wortel bagaimana dok? Ya kita perlu tahu bahwa itu adalah ya istilahnya hoax turun temurun. Jadi Matamin tidak ada kaitannya dengan wortel. Kalau memang fokusnya vitamin A, kenapa harus wortel? Selain wortel, pepaya juga vitamin A. Hati apa juga vitamin A. Jadi tidak harus wortel kalau memang itu terapi. Tetapi ternyata itu bukan terapi Matamin, tapi memang ada kaitannya dengan mata ya. Ya mata namanya retina itu kan tersusun dari karotin. Memang ada bahan-bahan yang mengandung banyak vitamin A, tetapi bukan itu solusinya. Kalau minum wortel dalam jumlah banyak, apakah merugikan? Ya tergantung masing-masing ya. Kalau saya menyebut itu merugikan, kenapa? Kadang-kadang kita terlalu memaksakan minum wortel, makan wortel pada anak-anak sampai anaknya muak ya. Sementara kita sudah beli wortel banyak, tapi anaknya nggak suka. Karena ya kalau disuruh milih antara jus apokat sama jus wortel ya itu kemungkinan besar milih jus apokat daripada jus wortel. Jus wortel nggak terlalu enak, ada sepetnya. Dan itu kalau terus-menerus ya kasihan. Di samping itu juga secara ekonomi akan butuh biaya, sementara manfaatnya tidak maksimal. Sebenarnya apa aja yang perlu dibahas di Matamin sebenarnya banyak. Mungkin akan kita bahas di lain waktu, misalnya komplikasinya pada ibu hamil bagaimana, komplikasi pada anak-anak gimana, terus Mataminnya itu kapan bisa berhenti gitu. Mungkin suatu saat akan kita bahas juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.